Semangat untuk berkarya tak pernah padam, bahkan ketika fisik tak lagi sempurna. Inilah yang dibuktikan oleh pelukis senior, Tommy Pangesa. Selama 2 tahun terakhir, ia berjuang melawan keterbatasan setelah terserang stroke yang melumpuhkan sisi kanan tubuhnya. Bagi seorang pelukis, kehilangan fungsi tangan dominan tentu menjadi pukulan berat. Namun, Tommy melihatnya sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi. Hasilnya pun luar biasa. Sejak terserang stroke, Tommy telah menghasilkan ratusan lukisan baru menggunakan tangan kirinya. Karya-karyanya bahkan masih terus diburu oleh para kolektor setia, baik dari dalam maupun luar negeri. Perjuangannya ini juga mendapat pengakuan dari Ketua Kesenian Singapore Fine Art, Profesor Ho Kah Leong. Kini, Tommy Pangesa tengah memimpikan sebuah pencapaian besar dalam karirnya, menggelar pameran tunggal. Selama ini, ia lebih banyak berpartisipasi dalam pameran bersama di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Saya demen seni, melukis, jadi start dari tahun 70-an. Jadi saya istilahnya banyak lukis dan membimbing pelukis muda itu waktu. Sekarang ya udah tua-tua semua. Ya dari umur 20-30-an kan, tahun 70-an. Jadi kadang-kadang lukis itu memang sangat sensitif, apalagi temanya. Umpamanya sekarang lagi musim panen gitu, banyak yang senang. Soalnya membawa rezeki atau tidak, tapi kedengarannya udah baik, panen gitu. Jadi kadang ngelukis itu bawa filosofi juga, Filosofi. Iya. Jadi kalau dulu tahun 70-an, yang pertama ngelukis ikan koi, saya. Jadi saya ngedidik banyak orang, dan sekarang rame sekali ikan koi. Hitungan juga perlu, tapi kepandaian juga perlu. Kalau kepandaian ngelukis, itu ada batasnya. Kalau kita memperhatikan pelukis yang udah kesohor itu, jadi bukannya lukisannya baik, daya ciptanya. Umpamanya kita bilang singkatnya ngomong pelukis master kita Fandi, dia melukisnya coret-coret, tapi dia mempergunakan palet itu. Jadi belum ada yang kerja. Nah, saya dari dulu memikirkan bagaimana yang bisa saya kerjakan yang lain juga kayak orang. Saya melukis dengan cat yang tebal, dan belinya juga mahal, dan catnya timbul keluar. Dan saya mempergunakan sendok. Ya, jadi istilahnya nggak mau ngikut orang lah. Jadi ada evaluasi sendiri. Jadi lukisan itu bisa terkenal karena tekniknya itu yang lebih luar biasa kalau kita memperhatikan. Di Indonesia ini banyak pelukis pandai, tapi namanya kurang bisa naik. Kenapa? Biasa pelukis. Kalau mempergunakan teknik yang baru, umpamanya yang saya bilang tadi, Avandi, umpamanya gitu. Jadi kalau zaman saya tempo dulu, cat semuanya apa mahal, susah. Tapi sekarang semuanya mudah dan murah dan gampang dibeli. Dulu hanya ada di Gunung Agung, bawahnya. Belinya juga susah, harganya pun tinggi. Nah, apalagi sekarang ada yang baru, istilahnya karena kemajuan zaman. Dulu cat minyak, sekarang ada yang namanya akrilik, pakai air Andonia, dan mutunya pun ya, memang benar. AI itu luar biasa, ya, tapi itu akan ketinggalan juga nanti waktunya. Kalau seni yang nyiptain, yang bikin, itu the only one, itu nggak bisa dicetak sama AI. AI kan bisa memperbanyak, emang harga jadi jatuh, tapi mutunya lain. Cetakan sama lukisan asli, kerjaan tangan lalu kerjaan mesin itu manusia makin lama makin pintar akan begini dia pandang, dia mengerti. Jadi yang mana AI, yang mana enggak. Tahun 70-an malah lebih sepi, sekarang ini lebih rame.
Kalau you ke Bandung apa kemana jalan lihat pelukis pinggir jalan banyak. Berarti mereka udah bisa cari makan dengan ngelukis. Dan punya kepiawaian sendiri, dan punya keluaran biasa sendiri, tapi ya ada batasnya gitu. Kalau nggak ngikutin zaman gitu. Selain lukis, Umpamanya mempergunakan cat atau mempergunakan teknik, itu semua ada berpaut-paut. Cara pribadi? Udah ribuan deh. Ribuan ya? Ratusan ribuan. Cuman 2 tahun ini kena stroke, saya melukis dengan tangan kiri. Oke. Nah hasilnya waktu stroke pertama memang agak menyusahkan hati ya. Tapi karena kita maunya demen di seni dan juga demen kehidupan untuk survive, kita harus kerja. Jadi mesti banyak langganan tua, langganan lama, ya. Umpamanya dulu bankir-bankir, ya, termasuk umpamanya Loko Jarum, Ibu Ike, apa gitu. Sampai sekarang masih belanja sama saya. Oh, sampai sekarang masih Pak ya? Iya. Nah untuk Karena pameran, hubungan baik karena kita bukan ngomong sombong, perbuatan kita baik dan hati kita baik, kita nggak pernah menyusahin gitu. Mereka ya gembira, udah sampai 40 tahun, 30 tahun juga. Saya begini, saya di Singapura ada murid yang udah berusia 90 pun ada. Jadi yang belajar sampai banyak, yang termuda ada yang 5 tahun, 4 tahun juga ada yang melukis. Jadi murid saya juga banyak. Ya, saya mengembangkan seni itu bertujuan untuk seni. Jadi kalau seni Indonesia bisa berkembang, saya juga bahkan ya lebih banyak lagi yang demen seni, melukis. Kalau terkecoh dengan AI itu, saya rasa I believe Tom, I know him, okay, he's I can say he's a professional painter lah, okay, and for his painting, he has a unique way of painting his oil painting, alright, where people, I mean other painters don't do it, he's the one who use fork and spoon to do painting. I think he's the first one who do it, and also he has a lot of new ideas that traditional painters, I mean they don't have it. He is the one who upfront who think of it and know how to do it to adapt to the current, I mean, world. People will accept his drawings and paintings, yes, and all his paintings have many meaningful meaning behind it, which is we call it the feng shui painting. So yeah, I will come to him because I believe he has a lot of new ideas and keep on going. Also, I know that he also teaches many all age group of students, alright, in Indonesia and also Singapore. I believe in terms of why people look for him to learn, because he don't do it in a strict manner. People learn through enjoyment, through family bonding. It's not like just learn for the sake of learning. They, through the painting, they will do a bonding with the family members. Oh, it's a guidance to them, give them encouragement and creativity instead of doing painting. Yeah, so people enjoy learning from him. It's not like a student and master thing. That's it, very straightforward. But it's like a bonding. To him, the student may I mean, go ahead, teach it like a close father like that to them. They love, I mean, the fun loving instead of stress environment. How